Shalom, selamat malam bagi para pendengar dan penonton setia program Renungan Harian Majelis GKI Fata yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Di malam hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sebelum kita mau membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini, mari selaku orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih atas anugerah hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di hari ini, di malam hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu baik yang telah Tuhan berikan bagi kami. Baik kami sebagai penyampai kebenaran firman Tuhan, bahkan sekaligus para penonton dan pendengar yang sudah rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebentar kami sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon senantiasa Tuhan mensucikan hati pikiran pendengaran kami, bahkan tempat ini Bapa, agar sebentar firman Tuhan yang kami sampaikan benar-benar menjadi berkat dalam hidup kami selaku orang yang percaya. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari dalam kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16 dengan perikop hikmat yang dari atas. Firman Tuhan pada ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, terlebih para penonton dan pendengar renungan harian Majelis GKI Fata yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dengan perikop pembacaan adalah hikmat yang dari atas, dan yang menjadi nats renungan bagi kita yang terdapat pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Para penonton dan pendengar renungan harian Majelis GKI Fata yang diberkati dan dikasihi dalam kasih Kristus, surat-surat Yakobus pasal 3 berbicara tentang hikmat yang sejati. Pada ayat 16 ini, Yakobus dengan sangat tegas menunjukkan akar dari banyak masalah dalam kehidupan manusia, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dua perikop ini terlihat sangat sederhana, bahkan sering dianggap wajar dalam dunia kompetitif. Namun, firman Tuhan menyatakan bahwa dari kedua lahir kekacauan dan berbagai kejahatan. Iri hati muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak puas atas apa yang dimiliki. Kita mulai mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, bahkan meragukan akan kasih Tuhan tersebut. Mementingkan diri sendiri bukan kita menempatkan aku di pusat segalanya. Keputusan, ambisi, bahkan pelayanan. Yakobus tidak mengatakan mungkin ada masalah, tetapi dengan jelas di situ ada kekacauan. Artinya ketika iri hati dan egoisme diberi ruang, damai sejahtera akan terusik. Hubungan menjadi retak, pelayanan menjadi persaingan, dan komunitas menjadi ajang pembuktian diri.
Iri hati bisa menyusup dalam keluarga, tempat kerja, bahkan dalam gereja. Egoisme dapat menyamar sebagai ambisi rohani. Tanpa disadari, hati kita perlahan menjauh dari karakter Kristus. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Terkadang egoisme itu seringkali kita nampakkan dalam kehidupan kita tanpa kita sadar. Para penonton dan pendengar renungan harian Majelis GKI Fata yang dikasihi dalam kasih Kristus, beberapa ayat setelahnya Yakobus menjelaskan di sini bahwa hikmat yang dari atas, yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Hal ini kontras dengan hikmat duniawi yang didorong oleh iri hati. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan. Di sini kita belajar untuk bersyukur atas berkat orang lain. Yang kedua, kita melayani dengan rendah hati. Yang ketiga, kita mencari damai, bukan kemenangan pribadi. Dari ketiga hal ini sangat nampak dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kita mau diajarkan oleh kasih Kristus, kita mau belajar untuk tetap bersyukur, mau melayani dengan hati, dan kita mau mencari damai dan bukan kemenangan atau kepentingan pribadi kita. Hari ini mari kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Jika ada iri hati ataupun ambisi egois, akuilah dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Mintalah hati yang bersih dan roh yang teguh. Kekacauan tidak pernah menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan rindu memberikan damai sejahtera yang lahir dari kerendahan hati dan kasih. Tuhan Yesus senantiasa mau menolong kita dan memberkati kita lewat firman Tuhan di saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tapi pada malam hari ini juga kami berdoa bagi Penatua Esa Sabone yang dengan setia selalu mau dapat mendampingi kami dalam siaran-siaran renungan harian Majelis GKI Fata ini. Tuhan berkati akan Bapak Stephen, bahkan istri, anak-anak di dalam waktu pendidikan mereka. Tuhan berkati kehidupan keluarga dan dialah mereka menjadi sumber berkat bagi setiap sesama. Terima kasih Tuhan, masuk keluar mereka di Bapak jaga, Bapak lindungi kesehatan mereka,
berkat yang mereka rasakan dari jerih payah mereka. Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berkati kehidupan seluruh keluarga besar Bapak Setia Sabda yang ada di Sorong bahkan di mana saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua rencana dalam kehidupan kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini Tuhan berkati. Kegelapan telah menutupi samudera, sebentar kami akan melepaskan kelelahan kami di tempat tidur. Malam menjadi hasil dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi kami, bentengi hidup kami, tempat tinggal kami. Ceraikan itu dengan kuasa kasih Kudus Tuhan, kirimkan beribu-ribu tentara surga, membentengi kehidupan kami. Kami dapat tidur dengan nyenyak pada esok hari Tuhan membangun kami dalam keadaan yang baik saja. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, lewat pada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar hamba akan kembali meninggalkan kehidupan keluarga Sesabono di sini. Perjalanan hamba dalam perjalanan untuk menuju kembali ke Batu Kuning, Tuhan jaga, Tuhan serta, Tuhan lindungi. Pertibatan hamba dalam peluput kehidupan keluarga hamba dengan selamat dan tetap dengan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, ini doa hamba. Hamba panjatkan permohonan hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada setiap penonton dan pendengar yang sudah dapat mendengarkan renungan harian di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom.